Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin Pemuda Al-Amin atau disebut jamaah rudal bom yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiyah zahir batin, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat istimewa, yang sangat agung dan mulia, yang dapat menyelamatkan kita dari sentuhan api neraka, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Alhamdulillah, pada malam ini memasuki malam tanggal 19 di bulan Jumadil Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 di bulan Januari tahun 2023. Dengan pertolongan Allah, dengan taufik hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita, juga dengan berbagai macam nikmat dari Allah, malam ini kita dapat kembali istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya yang hukumnya wajib, yang apabila kita mengerjakannya Allah akan membalas kita dengan pahala yang besar di dalam surga. Dan apabila kita meninggalkannya, maka kita berdosa kepada Allah, yaitu kewajiban thalabul ilmi, sebagaimana sabda Nabi, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan wanita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini oleh Allah dibukakan hati kita, diterangkan hati kita dengan cahaya Allah, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa memahami ilmu-ilmu agama, baik ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, dan ataupun ilmu tasawufnya, juga ilmu-ilmu agama yang lainnya, yang apabila kita oleh Allah diberikan kepahaman dalam hal ilmu-ilmu agama, itu suatu tanda bahwa Allah akan memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa oleh Allah hidupnya dikehendaki akan
menjadi baik kehidupannya dunia dan akhirat, maka niscaya Allah akan memberinya kepadanya paham, mengerti dalam ilmu agama. Mudah-mudahan kita diberi paham oleh Allah dalam ilmu-ilmu agama, karena dengan agama kita hidup akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlaknya, ibadahnya, yaitu baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang selalu menjalankan perintah-perintah beliau. Semoga di hari kiamat kita dan keluarga kita mendapatkan syafaatul jemaah dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, kesentosaan, dan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama rombongan orang-orang yang soleh, rombongan ahli surga, yaitu para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Rudal Bom. Rudal artinya rutinan pemuda alamin. Bom artinya barisan orang mukhlis. Mudah-mudahan setiap kebaikan, setiap amal soleh, setiap amal ibadah yang kita kerjakan, apapun, baik mahdoh maupun ghair mahdoh, semoga kita mengerjakannya dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah, mengerjakannya dengan penuh rasa senang. Jadi kita harus merasa senang kalau kita oleh Allah diberikan pertolongan untuk bisa menjalankan perintah Allah, bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Kenapa harus merasa senang? Karena kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu akan membahagiakan kita nanti di akhirat. Jadi di akhirat kita butuh bekal dan hadir duduk di majlis Rudal Bom setiap malam Kamis seminggu sekali, yaitu setiap malam Kamis kedua, ketiga, keempat. Itu adalah merupakan amal soleh yang nantinya di akhirat akan menjadi bekal buat kita, dan kita nanti tidak akan menyesal di akhirat. Jadi keutamaan duduk di majelis ilmu akan baru kita rasakan nanti manakala kita sedang sakarat. Nah, baru itu kita akan bisa merasakannya. Oh, ternyata inilah keutamaan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang istiqomah, duduk di majelis ilmu, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Rudal Bom rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mereka akan sangat senang di alam kuburnya ketika melihat anak cucunya, keluarganya duduk di majelis ilmu. Mereka senang. Insya Allah kuburan mereka oleh Allah diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Dengan sababiah kita duduk di majelis ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Rabbi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Asyraqal kaunu bibtihajat biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun kata jaddad. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Aqrabu yahlal masani mahazarut yumni gorod wastafihu bijamalin babapil usni tabarrad. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Walana al-bushra bisa'adin mustamirin laisa yabad aisutina a'ta'an jama'al fakhral mu'abbad. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Bali rabbikum hamdin jalla ayyah surahu ad idza bana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salatullah alaika. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini ya
Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya ya ilahi marhaban marhaban jud wa balik kullama qasad marhaban marhaban ya nabi Rabbi balighna bijahi bijiwari khaira ma tamad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi taghsha asyraba wa salamun mustamirun qala ini yatajaddad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin jama'ul album rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Langsung saja kita melanjutkan kajian ilmu fikih. Fikih itu kalau secara bahasa artinya paham. Jadi kita melanjutkan kajian ilmu paham. Orang yang paham ilmu fikih dia akan paham agama, akan paham tentang bagaimana tata cara ibadah yang benar, yang sempurna. Kajian ilmu fikih yang kita bahas menggunakan marojik atau referensi kitab fikih yang paling mendasar, yaitu kitab Safinatun Najah. Di mana kitab Safinatun Najah ini pasti di seluruh pesantren itu dikaji oleh para santri.
Kalau pesantrennya pesantren salafiyah, rata-rata pondok pesantren salafiyah itu wajib mengkaji kitab Safinatun Najah kalau ilmu fikihnya yang paling dasar. Kalau ilmu tauhidnya yang paling dasar kitab Tijanul Darori atau kitab Aqidatul Awam atau kitab Qatrul Ghais. Kalau ilmu akhlaknya itu kitab Al-Akhlaqul Banin. Ilmu alatnya yaitu ilmu nahwunya kitab Matnul Ajurmiyah. Kalau ilmu sorofnya yaitu kitab Sorof Kailani. Itu kitab-kitab salafiyah yang paling mendasar yang dikaji di pesantren-pesantren salafiyah. Baik, kajian ilmu fikih yang akan kita bahas pada malam ini materinya adalah tentang syarat-syarat bertayamum, di mana kita tahu bahwa tayamum ini adalah merupakan pengganti dari wudhu, manakala sama sekali tidak ada air untuk berwudhu, maka diganti dengan tayamum. Atau air ada, namun badan kitanya lagi sakit panas parah, sehingga kalau umpama berwudhu menggunakan air malah justru sakit panasnya akan bertambah parah. Boleh kita bertayamum. Atau air ada sedikit dan itu kita gunakan untuk kebutuhan masak atau untuk memberi minum hewan yang dimuliakan oleh agama, maka kita dibolehkan tayamum sebagaimana sudah dibahas pada malam Kamis 2 minggu yang lalu, yaitu mengenai sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Nah, malam ini kita akan membahas syarat-syarat tayamum. Di syarat-syarat tayamum ini wajib dipenuhi. Semuanya wajib dipenuhi. Kalau salah satu dari seluruh syarat-syarat tayamum tidak dipenuhi, maka otomatis tayamum yang kita lakukan menjadi tidak sah. Kalau tayamumnya tidak sah, ya berarti kita masih punya hadas kecil, nggak boleh sholat. Nah, kira-kira menurut jamaah syarat-syarat tayamum ini ada berapa? Coba kira-kira aja, kira-kira ditembak. Saya tahu nggak? Ada berapa? Syaratun. Soheh. Sodakta wa barota wa anala dalika minasyahidin. Soheh kalam. Ya, syarat-syarat tayamum ada 10. Nah, untuk lebih jelasnya saya bakar dulu rokoknya ya. Biar jelas. Jelas aja. Untuk lebih jelasnya kita baca dulu keterangannya yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Surutut tayamumi, bermula syarat-syarat tayamum. Asyaratun itu ada 10. Jadi syarat-syarat tayamum ada 10. Kecil dikit, tapi jangan matiin. Syarat-syarat tayamum ada 10. Yang pertama, ayyakuna biturabin. Yang pertama, yen ta ono tayamum iku biturabin kalawan tanah, debu.
Jadi syarat tayamum yang pertama, tayamum harus menggunakan tanah yang berdebu. Jadi bukan tanah basah, bukan tanah lempung, bukan tanah apa ya, tanah yang mengandung apa ya, pasir. Ini tanahnya benar-benar tanah yang berdebu gitu. Jadi kalau umpama tanah tersebut dihancurkan, kemudian ditumbuk halus, persis kayak bedak gitu. Itu halus kayak bedak gitu. Jadi turab itu tanah yang berdebu. Tidak boleh bertayamum menggunakan tanah-tanah selain tanah yang berdebu. Jadi supaya memenuhi syarat tayamum, maka tanah yang akan kita gunakan untuk bertayamum ada turab namanya. Turab itu tanah berdebu. Itu syarat yang pertama. Kemudian wa ayyakuna lam yenta'ono tayamum, maaf, wa ayyakuna lam yenta'ono opo aturabu, tanah yang berdebu tersebut tohiron, ikut tohiron suci. Jadi yang kedua, tanah berdebu yang akan kita gunakan untuk bertayamum harus suci tanahnya, suci dan mensucikan. Artinya tanah tersebut tidak tercampuri najis atau tidak tercampuri barang-barang suci selain tanah berdebu. Misalnya tercampuri bedak, atau tercampuri sagu atau terigu, atau tercampuri sasagon. Nggak boleh dicampuri barang-barang suci. Nah kalau tercampuri barang-barang suci, walaupun itu barang-barangnya suci seperti bedak, kan, sasagon, sasagon bala, ada orang geletik kita bala, sembur-sembur ke buah, sasagon, atau apalagi tuh, ya. Nah, nggak boleh nanti tanahnya menjadi tanah mutagoyir. Nggak sah tanah mutagoyir digunakan untuk bertayamum. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna lan yenta ono, tanah berdebu tersebut iku mustakmalan, tanah yang mustakmal. Yang dimaksud tanah mustakmal itu tanah bekas digunakan tayamum, kemudian kita gunakan tayamum lagi, nggak boleh, nggak boleh. Kalau tanah tersebut sudah kita gunakan tayamum, maka bekasnya itu namanya tanah mustakmal, tidak boleh digunakan untuk tayamum lagi. Jadi hanya berlaku satu kali itu tanah untuk tayamum. Berapa tuh? Soalnya di sini nggak ada nomornya. 1, 2, 3 ya benar 3. Yang keempat, wa alla yukhalitahu lan yen ora nyampuran ing tanah berdebu opo dakikun terigu wa nahwuhu lan sebangsane terigu. Jadi tanahnya tidak boleh tercampuri terigu atau tadi apa, sasagon atau bedak atau sagu. Kemudian yang ke berapa? Lima. Sekarang berapa? 5 sekarang. Iya. Yang kelima, wa alla yaqsidahu lan yen nejah si uang hu ing tayamum. Jadi syarat tayamum yang kelima, orang yang bertayamum di dalam hatinya harus benar-benar ada niat mau melakukan tayamum. Jadi tidak boleh ada niat selain itu. Jadi bermaksud akan melakukan tayamum. Jadi niatnya nawaitut tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala.
Artinya aku niat bertayamum karena dapat membolehkan melakukan sholat karena Allah Ta'ala. Itu niat tayamum. Kan kalau niat wudu, nawaitul wudu'a dirokir hadasil asgori fardholillahi ta'ala. Itu kalau niat wudu dengan menggunakan air. Tapi kalau niat tayamum dengan menggunakan tanah berdebu, niatnya nawaitut tayammuma istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Aku niat tayamum karena dapat membolehkan sholat wajib karena Allah Ta'ala. Itu yang kelima. Jadi ini Pak Dhani ngajar sambil merokok. Dianggap aja kayak dulu saya waktu mondok di pesantren Rodotul Muqtadiin di Kampung Joglo, Desa Pacet, Kecamatan Cipanas Cianjur, di Abuya Holil. Dia guru saya Abu Holil ngajar santrinya sambil ngerokok. Jadi saya ngikutin guru saya aja deh. Nah itu yang kelima. Nanti kalau umpama keterangan yang saya sampaikan belum bisa dipahami, tanyakan aja. Makanya perhatikan. Kemudian yang keenam, wa ayyam saha lan yen tak usap si wong wajahahu ing raraine si wong, wajahne si wong, wayadahi lan panangan lorone si wong. Jadi yang ke-6 ya. Yang ke-6 syarat tayamum, wajib orang yang bertayamum membasuh dua anggota badannya. Jadi dalam tayamum itu yang wajib dibasuh hanya ada dua anggota badan. Pertama muka, yang kedua tangan kanan dan tangan kiri sampai siku. Selain itu nggak usah dilakukan, nggak usah kumur-kumur kayak wudhu. Ya kalau wudhu kan pakai air, kumur-kumur nggak masalah. Lah kalau tayamum kumur-kumur pakai debu, orang gila kali. Emang dianggap itu sasago dah Pak? Sasago si amis benar. Ayah makanya. Daripada kumur-kumur pakai debu, mending ngerokok. Ulah serius tapi mudah-mudahan ke hati gitunya. Hari ngaji mah kudu ke hati supaya nambahan ilmu, nambahan pengetahuan. Sekarang yang ketujuh ya. Yang ketujuh, masih yang keenam. Bidor bataini dengan dua kali tepukan. Jadi yang kelima, wajib dalam melakukan tayamum agar mengusap wajah dan kedua tangan sampai kedua siku-sikunya bidor bataini dengan dua kali tepukan. Jadi dalam melakukan tayamum hanya dua kali tepukan saja. Misal umpama di sini udah tersedia tanah di atas nampan dan tanahnya sudah ditumbuk, udah lembut kayak bedak gitu ya. Kan udah diperlukan gula pasir Nah, udah diratakan pakai alat, pakai centong diratakan, centong nasi lah. Nah kita cuma dua kali tepukan. Prakteknya begini, tapi harus menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat nggak sah tayamumnya. Wajib menghadap kiblat. Umpama ono kiblat, nah ini telapak tangan ditempelkan ke tanah yang berdebu yang ada di nampan tadi ya. Ditekan. Tujuannya apa ditekan? Supaya nempel ke telapak tangan, tekan. Nah, ini tepukan pertama nih, tek. Nah, tepukan pertama untuk muka. Nah, begitu kedua telapak tangan nempel di muka langsung niat. Contoh, tek. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu tayamuma istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Lu diusap-usap biar rata. Jadi kayak perempuan pakai bedak itu biar rata.
Maskeran. Iya, gitu. Satu. Tepukan kedua. Tapi ini untuk mengantisipasi kalau masih ada tanah yang pertama dari tepukan yang pertama masih nyisa, diginiin. Jangan sampai ada yang nyisa. Kalau umpama nyisa, nanti tepukan kedua jadi mustakmal. Nah, kalau perlu sedia lap di sini, lap bersih, dilapin. Sehingga benar-benar yakin nggak ada tanah atau debu yang tersisa di telapak tangan. Nah, udah bersih, baru tepukan kedua. Tekan lagi. Nah, tepukan kedua ke sini. Nah, ini jangan dipakai. Ini untuk tangan kiri baru ke sini nih. Nah, baru disatukan. Udah sholat beres, begitu doang. Jadi nggak usah kumur-kumur. Kalau umpama ada yang kumur-kumur, tayamum, berarti dia belum ngaji tuh. Nggak ngaji berarti nggak punya ilmunya. Jadi cuma 2 kali tepukan. Tepukan pertama untuk mengusap muka, tepukan kedua untuk mengusap kedua tangan sampai siku-sikunya, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Nah, itu syarat tayamum yang ke-6. Kemudian syarat tayamum yang ke-7, wa ayyuzilan najasata, wa ayyujila lan yen tak ngilangken ya si wong an najasata ing najis awalan ing dalam kawitane. Jadi syarat tayamum yang ke-7, sebelum kita melakukan tayamum, kita diwajibkan membersihkan badan kita dari najis yang ada pada badan kita. Kan airnya nggak ada, yang membersihkan jangan pakai air, ya pakai lap. Ya lap, kalau untuk membasahi lap ada kali sedikitnya ya. Lap masukin ke air dikit bersihkan, atau lap masukin ke air diperut bersihkan dulu. Pokoknya intinya sebelum kita melakukan tayamum tidak boleh sedikit pun ada najis yang nempel di badan kita. Nggak boleh kita melakukan sholat sementara di badan kita ada najis yang nempel, nggak boleh. Misalnya sholat, ya Allahu Akbar, tapi nabi ayah nempel, nah upil kan najis upil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-7 ya, benar ya? Yang ke-8, wa ayyajtahida fil qiblati. Yang ke-8, agar hendaknya orang yang bertayamum dia bersungguh-sungguh dalam hal menghadap kiblat qoblahu sebelum ia melakukan tayamum. Jadi wajib, tayamum itu wajib disyaratkan harus menghadap kiblat. Tidak sah kita melakukan tayamum apabila tidak menghadap kiblat. Wajib harus menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat dalam melakukan tayamum itu adalah merupakan syarat tayamum yang ke-8. Yang barusan yang berapa? 8 ya. Enggak, makanya di sini enggak ada nomornya, enggak pakai nomor. 8 betul itu. Baik, 8. Kemudian yang ke-9, wa ayyakuna lan yen ta ono opo tayamum ba'da duhulil waktu sawase manjinge waktu. Ini yang ke-9. Jadi syarat tayamum yang ke-9 supaya tayamumnya memenuhi syarat atau supaya tayamumnya sah, maka wajib ketika kita melakukan tayamum harus sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau waktu sholat sudah masuk, baru kita
tayamum. Jangan bertayamum kalau waktu sholat belum masuk, kecuali kalau kita mau melakukan sholat sunnah. Jadi kalau kita mau melakukan sholat fardu 5 waktu, itu tayamum harus dilakukan setelah waktu sholat fardu sudah masuk. Jadi kita tayamum untuk sholat zuhur, sudah masuk waktu sholat zuhur. Tayamum untuk sholat asar, sudah masuk waktu sholat asar. Demikian pula tayamum untuk sholat maghrib, sudah masuk waktu sholat maghrib. Demikian pula sholat isya, subuh, dan seterusnya. Udah, nggak ada seterusnya, ada jam subuh ya. Kan 5 waktu ya. Ada seterusnya. Kecuali kalau kita mau melakukan sholat sunnah, kapanpun boleh melakukan tayamum. Misal kita mau duha, ya itu pun harus sudah masuk waktu duha. Waktu duha kan jam berapa pada nih? 6, 10. Nah kalau sudah masuk waktu duha baru kita tayamum. Ya, misalnya waktu duha jam 6.10, kita jam 6 udah tayamum, nggak jadi. Harus sudah masuk waktunya. Kecuali kalau kita mau melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, itu mah nggak berkaitan dengan waktu. Ini sholat sunat yang tidak terikat oleh waktu. Itu mah sholat sunat yang mempunyai sebab mutakorin, mempunyai sebab yang berbarengan dengan karena kita menghormat masjid. Atau kita mau melakukan sholat sunat mutlak, kan sholat sunat mutlak kan bisa dilakukan kapan saja, enggak terikat oleh waktu, dan bilangan rakaatnya enggak terbatas, mau berapapun jumlah rakaatnya silahkan, tapi tetap cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah ketika kita akan melakukan sholat sunat mutlak, ya kita tayamum di saat kita akan melakukan sholat sunat mutlak. Nah itu yang ke 9. Tolong dibantu nomornya. Baik, nah berarti sekarang yang terakhir nih, wa ayyatayammama likulli fardin, wa ayyatayammama lan yen tayamum si wong likulli fardin iku tetep kadue saban-saban sholat fardu. Maksudnya tayamum yang kita lakukan itu hanya berlaku untuk 1 kali pelaksanaan sholat fardu. Nggak boleh dengan 1 kali tayamum kita gunakan untuk melakukan 2 macam sholat fardu. Nggak boleh, walaupun kita belum batal, belum kentut. Contoh misalnya, begitu masuk waktu maghrib kita tayamum, nawaitut tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Aku niat bertayamum karena dapat membolehkan sholat wajib karena Allah Ta'ala. Begitu beres tayamum kita laksanakan sholat qobliyah maghrib 2 rakaat, laksanakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian kita melakukan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Setelah itu kita berzikir, beritikaf di dalam masjid, terus nunggu isya sampai belum batal tayamumnya. Begitu datang isya kita wajib tayamum lagi. Jadi tayamum ini 1 kali tayamum hanya berlaku untuk 1 kali sholat fardu, nggak boleh untuk 2 sholat fardu. Walaupun tadi kita belum batal. Kira-kira jelas nggak nih? Jelas. Jadi kalau udah jelas nggak usah nanya ya. Gak apa-apa sih kalau ada pertanyaan boleh. Nah itu udah 1 pasal aja deh. Jadi malam ini yang kita bahas itu pasal ke-15. Pasal ke-15 yang ada di dalam kitab Safinatun Najah, yaitu tentang syurutut tayamum, tentang syarat-syarat melakukan tayamum. Itu jumlahnya ada 10. Rinciannya yang 10 barusan sudah saya sampaikan. Ya mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Nanti ilmunya bisa diamalkan manakala terjadi musim kemarau berkepanjangan. Apa yang akan terjadi? Sudah diterangkan dalam hadis. Jadi sebelum hari kiamat terjadi,
sebelum hari kiamat tiba, sebelum hari kiamat datang, nanti itu Allah tidak akan menurunkan air hujan dari langit selama bertahun-tahun. Ada yang mengatakan minimal 3 tahun nggak ada hujan. Coba bayangkan, kalau umpama 3 tahun nggak ada hujan, kira-kira gimana keadaannya? Masya Allah, masak susah, minum susah, apalagi untuk berwudu, cebok susah. Nanti mungkin orang cebok pakai tisu kali ya, pakai tisu. Itu akan terjadi musim kemarau berkepanjangan, dan itu merupakan tanda sebelum terjadinya kehancuran alam dunia. Nanti berbagai macam penyakit akan bermunculan. Sawah-sawah ladang, tanahnya pada belah, pada kering, nggak bisa ditanam padi. Pohon-pohonan pada mati, daunnya kering semua, nggak berbuah. Akan terjadi kelaparan. Petani nanam padi nggak jadi. Terus yang nanam pohon-pohonan nggak jadi, pohonan nggak berbuah, akan terjadi kelaparan. Betul kata Allah, walana bluwannakum bisai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Walana bluwannakum, dan kami benar-benar akan menguji kamu, kata Allah, bisai'in dengan sesuatu, minal khawfi dari rasa takut, wal ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwal dan kekurangan harta, paceklik, wasamarot dan kekurangan buah-buahan. Di tanam-tanaman gak ada yang jadi, padi gak jadi, wah orang susah makan, akhirnya banyak penyakit, banyak yang sakit, banyak yang meninggal dunia mendadak. Karena manusia itu gak lepas hidup dari air. Yang bikin air Allah, makanya kita banyak bersyukur. Gunakan air untuk berwudu, untuk sholat. Babasyir sabirin, kata Allah, dan sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Nah, dalam situasi kondisi seperti itu, walaupun sama sekali tidak ada air, bagi orang Islam tidak ada alasan hukum untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Makanya jauh sebelum terjadinya musim kemarau berkepanjangan, itu para ulama sudah membahas tentang bab tayamum. Ini sinyal, ini kode bahwa akan terjadi seperti itu. Luar biasa para ulama. Udah dibahas ilmunya sebelum terjadi. Dan itu benar akan terjadi. Dulu kan pernah ya, nggak hujan 7 bulan ya, lebih ya. Kan sampai susah nyari air, sampai pohon-pohonan pada kering. Nanti mah bukan 7 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bahkan lebih dari itu. Allah alam. Yang jelas itu adalah merupakan tanda yang akan terjadi sebelum hari kiamat tiba. Tapi nggak ada alasan bagi orang yang beriman, bagi orang Islam untuk meninggalkan sholat hanya karena tidak ada air. Karena ada bab tayamum pengganti wudu. Nggak ada alasan. Kenapa kamu nggak sholat? Nggak ada air. Tetap kamu dosa kepada Allah nggak sholat. Kalau hanya alasan nggak ada air, kan ada tayamum, gitu kan? Nah gitu, dalam situasi kondisi seperti itu, kita benar-benar diuji keimanan kita. Yang kuat imannya, dia akan tetap sholat dengan tayamum. Yang nggak kuat imannya, pasti dia tidak akan sholat. Jangankan nggak ada air, sekarang air banyak aja, mereka nggak mau sholat. Itu yang nggak kuat iman. Apalagi nggak ada air, pasti mereka meninggalkan sholat. Akhirnya mereka mati dalam keadaan kafir karena meninggalkan kewajiban sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kalau penasaran tunggu aja deh, tunggu, nanti juga datang. Tapi kayak kita mah nggak ini ya, nggak ngalamin kayaknya. Ya. Ada di antara kita yang pengen ngalamin musim kemarau 3 tahun. Ya. Saya sekarang usia udah 54. Kalau umpama dikasih usia 70 tahun, berarti usia berapa lagi ya? Umpama. Kayaknya saya nggak ngalamin musim kemarau berkepanjangan, nggak ngalamin gitu. Mungkin udah wafat duluan. Tapi nanti anak cucu kita
Kalau mereka nggak diberikan ilmu, nggak diberikan pemahaman tentang tayamum, pasti mereka meninggalkan sholat. Tetap kita wajib untuk memberikan ilmu kepada mereka, walaupun kita nggak ngalamin. Siapa tahu nanti anak cucu kita yang akan ngalamin keadaan seperti itu. Nah kita kasih ilmunya sekarang, biar mereka kuat imannya. Itu kewajiban kita. Kira-kira jelas nggak ya? Maaf ya, ini saya ngomongnya amat keras, bukan ngambek, bukan. Emang wataknya begini karakternya. Emang harus gimanain lagi? Ngambek begini model ya. Jadi nggak ada rekayasa, udah apa adanya ngomong udah. Nah itu loh. Makanya kita berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku, anak cucuku, sepeninggal aku, setelah aku wafat, mereka adalah orang-orang yang selalu mendirikan kewajiban sholat. Kita alhamdulillah masih mau kumpul malam ini ngaji, mendengarkan paparan ilmu yang bersumber dari Quran. Tapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun yang akan datang, anak cucu kita belum tentu mereka bisa melakukan seperti kita malam ini. Belum tentu, nggak ada jaminan. Kalau mereka nggak diwariskan iman, Islam, ihsan, kalau mereka bodoh-bodoh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian penyampaian materi ilmu fikih tentang syarat tayamum. Jadi kesimpulannya, syarat-syarat tayamum ada 10, di mana yang 10 perkara tersebut wajib dipenuhi. Satu pun tidak boleh ada yang diabaikan. Kalau tayamumnya ingin sah. Kalau kita mengabaikan atau meninggalkan salah satu dari 10 perkara tersebut yang menjadi syarat-syarat tayamum, maka tayamum yang kita lakukan enggak sah. Kemudian kita sholatnya juga enggak sah, dianggap main-main oleh hukum. Kesimpulan yang kedua, dalam melakukan tayamum bidor bata ini cukup hanya melakukan 2 kali tepukan. Tepukan pertama untuk mengusap muka. Nah, di saat kedua telapak tangan kita yang sudah ada tanahnya nempel ke muka, langsung niat di situ. Mengucapkan niat sunnah, tapi dalam hati wajib. Jadi lisan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitut tayamuma listibahati sholati fardhol ta'ala. Hati jangan kosong, dalam hati ngomong niat. Aku niat tayamum karena membolehkan sholat wajib Allah ta'ala. Udah, itu tepukan pertama. Tepukan yang kedua untuk tangan kanan dan kiri. Udah beres, cuma gitu doang. Gak usah, saya punya hadas besar nih, punya junub nih, mau mandi menghilangkan hadas besar, mau mandi junub, nggak ada air nih, pakai debu. Ya udah, debunya diaukur, mandi, bagelo, atau gugulingan di luar tanah, dari talanjang. Wah itu masih jadi itu akibat nggak tahu ilmu. Tapi ternyata kalau tahu ilmunya kok mudah, cuma 2 kali tepukan. Makanya ada pepatah mengatakan dengan ilmu jadi mudah, yang sulit jadi mudah karena tahu ilmunya. Dengan agama hidup jadi terarah, jelas tujuannya kalau hidup beragama. Gitu. Tapi kalau hidup beragama kayak binatang, nggak jelas tujuan hidupnya. Coba binatang betanya, be, tujuan hidup kamu apa? Modal. Nggak jelas itu hidup tujuannya apa. Makanya kalau ada orang Islam hidupnya hanya memikirkan isi perut, maka nilai harga dirinya nggak lebih jauh dari apa yang dia keluarkan dari perutnya. Apa itu namanya? Namanya 3 huruf. Huruf pertama T, huruf terakhir I, tengah-tengah A, dibaca tia, tadi itu kata para ulama. Jadi man kana himatuhu
ma yadkhulu batnahu kana qimatuhu ma yakhruju minha. Barang siapa orang Islam hidupnya hanya memikirkan isi perut saja, nggak pernah memikirkan ibadah, nggak pernah memperhatikan ibadah, hidupnya hanya mengejar harta, hanya mengejar kesenangan dunia, hanya memikirkan isi perut saja, nggak sholat, nggak apa, nggak ibadah, karena qimatu ma yakhruju minha, maka orang tersebut harga dirinya, nilai harga dirinya nggak lebih jauh dari apa yang dia keluarkan dari perutnya melalui liang tai. Itu namanya tai itu. Tuh tai lagi jalan-jalan tuh, itu tai itu. Mayat berjalan itu. Nggak ada harga dirinya. Ya kita mah orang beriman itu orang mulia. Kemuliaan seorang apabila dia mau beribadah kepada Allah. Kalau kita mau sholat, insya Allah kita mulia. Kita menjadi beda kita dengan binatang. Coba apa bedanya kita dengan monyet? Ayo. Coba saya tanya jawabnya. Monyet matanya berapa? 2. Kita 2. Berarti sama nggak? Monyet telinganya berapa? 2. Kita 2. Sama. Monyet hidungnya berapa? 1. Kita 1. Monyet lubang hidungnya berapa? 2. Kita 2. Berarti Sule sama dengan? Monyet tangannya berapa? 2. Kita 2. Apa bedanya sama? Ya. Monyet kakinya berapa? 2. Kita. Monyet makan? Kita makan. Monyet kawin? Kawin kalau nggak kawin nggak berkembang biakan. Cuma dia monyet kawinnya nggak ke KUA. Dia mah kawinnya di mana aja. Hanya kalau ada orang kawin di mana aja tuh. Monyet modal nggak? Modal. Kita cuma satu bedanya, monyet mah nggak sholat, kita mah sholat. Itu aja udah. Berarti kalau kita ngaku Islam nggak sholat, berarti sama dengan. Nah kebetulan yang nggak sholat diri kita sendiri, berarti kita. Allah Akbar. Jadi malam ini kita ngaji monyet aja ya. Yuk, kita bedakan diri kita dengan monyet, yaitu dengan cara sholat ibadah kepada Allah. Nah para jamaah, itu kesimpulannya. Baik, selanjutnya barangkali ada yang mau tanyakan, saya buka waktu untuk tanya jawab kurang lebih 20 menit lah. Sementara penyampaian materi cukup, kita tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau bertanya boleh bebas.